dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan Warnanya ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, Ya. insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat Dasat dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara bisa hadir kembali menjumpai Anda. Masih dari Masjid Hajah Sitimang Kota Makassar, tentunya sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita perdalam ilmu agama untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Satu kebahagiaan buat kita semua karena sudah hadir bersama kita guru kita, abang kita, idola kita Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Gimana kabar Mas Bayu? Baik-baik Ji. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Makasing. Makasing. Baji-baji. Baji-baji. Ustaz sendiri apa kabar? Alhamdulillah. Kullu bi khair. Kullu bi khair. Sehat. Semua baik. Alhamdulillah, puasa lancar, ceramah lancar. Masya Allah. Tapi kalau lagi Satu puasa. yang belum lancar, Apa itu? transfer. Sama. Gak apa-apa Pak Ustadz. Ya. Tapi walaupun demikian apapun kondisinya jangan mengurangi semangat kita semua ya Bu ya. Untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita sama-sama menjaga diri keimanan kita, memimpin diri kita sendiri. Karena kan semua orang menurut Rasulullah kan adalah pemimpin ya Pak Ustadz ya. Ya, Pemimpin ya. buat dirinya masing-masing bagaimana bisa mengelola nafsu supaya bisa melangkah di jalan yang diberkahi Allah. Nah bicara soal pemimpin Pak Ustadz. Kita kaitkan dengan tema hari ini nih. Ya. Pemimpin ini kan berarti orang yang telah mendapatkan amanah. Nah sebenarnya bentuk amanah itu bagaimana sih Pak Ustadz? Dan kan namanya amanah berarti harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Mohon petua Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Salah satu sunnah Rasul yang selalu dianjurkan, bahkan mereka yang bertetangga dengan masjid, itu bisa dikhawatirkan sholatnya akan tertolak, yaitu sholat berjamaah. Nah, nilai-nilai sholat berjamaah kalau dibawa dalam mengelola sebuah negara itu sangat pas. Ya. Ada apa aja berarti? Ya, Pak di Ustadz? masjid itu kan Mas Bayu namanya sholat berjamaah, mesti ada tempat, Ya, kawasan. Nah itulah kira-kira negara. negara, wilayah. Anggaplah gitu ya, ini Pak masjid sebuah negara. Ustadz. Ya. Ya, kemudian di dalam sholat berjamaah itu tidak mungkin kalau tidak ada imam. Oh pasti ada imam. Nah itu sholat negara harus ada pemimpin. Ya, itulah imam. Dan imam tidak mungkin sholat jamaah kalau tidak ada makmumnya. Masyarakat, Itulah rakyatnya. rakyat. Ya kan? Ya. Dan dalam makmum itu mesti ada yang bertindak mengingatkan imam ketika salah. Karena imam pasti ada salahnya. Tidak mungkin imam tidak ada salahnya, pasti ada salahnya. Ya? Maka siapa yang mengingatkan itulah yang dalam salat jamaah disebut muballagah.
Ada mubalaghah. Dalam struktur negara disebut anggota DPR. Oh, yang mengawasi. Ya, Pak itu Ustadz. kan kalau ada Mas Bayu dengar itu kalau di masjid, terutama Masjid Haram, Masjid Nabawi, imam berkata, Allahu Akbar, ada yang teriak, Allahu Akbar. Sami Allahu. Rabbana lakal hamd. Nah, itu mubalaghah. Tidak semua berteriak kan? Ada satu orang yang teriak. Inilah anggota DPR. Yang menyambung pemimpin dan jamaahnya dan Ya. rakyatnya. Oh. Kemudian dalam sholat jamaah itu ada aturannya. Ada aturan, baik aturan memimpin maupun aturan jadi jamaah. Inilah yang disebut undang-undang, hukum dalam bermasyarakat. Nah, berbicara tentang kepemimpinan, kita lihat dulu imam. Apa boleh semua jadi imam? Tidak. Syaratnya ada. Nah, satu, dia paham bagus bacaannya. Ya, fasih bacaannya. Jangan sampai yang jadi imam orang yang tidak tahu bacaan-bacaan, mesti yang fasih bacaannya. Bacaannya baik. Cara bacanya baik. Itu syarat-syaratnya. Kemudian sudah itu tahu tentang agama. Kemudian kalau tiga-tiganya sudah memenuhi, maka syarat berikutnya lagi adalah siapa yang paling lama tinggal di situ. Ya, paling lama itu berarti boleh dikata penduduk lokal. Itu sebenarnya sudah diatur. Nah, ada aturan-aturannya. Kalau imam ini tidak paham agama, kacau jamaah. Contoh, kan? Pak Imam sujud lama sekali. Ini kejadian waktu saya kecil. Kenapa Pak Imam lama sekali? Ada teman saya diangkat kepalanya, langsung teriak, hilang Pak Imam. Kemana Pak Ustadz? Ternyata Pak Imam tidak ada di tempat. Kacau sholat, bubar. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan syaf? Apa dia bilang? Saya kentut nak. Kau dikasih tahu Pak Imam. Pak Imam, lain kali kalau kentut, angkat dulu kepala supaya dilihat kau keluar. Apa dia bilang? Saya malu nak. Akhirnya kacau sholat. Siapa yang salah? Imam. Ada lagi sholat. Dia baca Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana Anak muda di belakang dia bilang, Pak Imam, kenapa ini tak putar-putar tidak mau sampai? Langsung dia bilang, ini juga kupikir. Ayo. Itu salah imam juga Pak Siapa yang Ustadz? salah? Imam. Oh. Maka kalau milih imam, hati-hati. Hampir bisa dipastikan negara yang salah memilih imam pasti berantakan itu negara. Nah, kita belajar dari pilpres kita. Belajar dari pilcaleg kita. Orang milih imam, kan syaratnya kalau milih pemimpin itu ada 4 kata Nabi. Ya, pertama lihat kecerdasannya. Mesti pintar. Karena kalau dia oon, disuruh sambutan tidak tahu. Kan banyak anggota bupati kita disuruh sambutan tinggal dia baca. Dibikinkan naskahnya tinggal dia baca, masih salah-salah. 2, pandai bicara. Tablik kata Nabi. Siddiq, tablik, patona, cerdas, amanah. Itu semua ada syaratnya. Cuma ketika kita milih pemimpin dan negara ini mayoritas Islam, 80% penduduk Indonesia, mayoritasnya 80% Muslim. Tapi kita milih pemimpin melupakan ini 4. Apa yang kita pilih? Wane piro. Angka moga duwina. Bu, emang bener gitu Bu? Bener. Curiga ini semua pelakunya. Saya jangan terima serangan fajar. Haram terima serangan fajar. Apa dia bilang ibu-ibu? Bukan serangan fajar ini Ustadz, ini sedekah subuh. Akhirnya apa? Lihatlah pemimpin kita kadang-kala menjengkelkan. Mau dia apa? Dulu dulu Mas Bayu boleh lihat ceramah dan jejak-jejak digital saya. Di mana-mana di lapangan tabligh akbar sebelum pemilu dulu, saya selalu bilang jangan terima uang sogok.
Kau tidak akan kaya dengan menerima 300.000. Kau tidak akan miskin dengan menolak 300.000. Namun yang pasti 300.000 itu akan mempengaruhi masa depan bangsamu. Masih ingat bulan Agustus kemarin? Kita lagi susah-susah, anggota DPR joget. Ten, 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 ten. Saya tidak salahkan mereka. Kenapa? Memang dia artis. Coba lihat. Ketika musibah hampir tidak ada itu. Pemimpin-pemimpin kita yang tampil. Lama nanti dikritik baru. Siapa yang salah? Salah kita semua. Pemimpinnya salah, rakyatnya salah. Kenapa? Kenapa kau pilih? Nah, dalam masyarakat ini kita mulai dulu dari cara memilih imam. Hati-hati ya. Sudah itu bagaimana berikutnya? Nah, kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Dasat, kami akan kembali sesaat lagi tentunya masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Izin Pak Ustadz, saya mau menyapa dulu ibu-ibu yang sudah hadir di Masjid Hajjah Sitimang. Yang pertama saya mau bertemu dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Babul Jannah. Kemudian Warna apa namanya itu baju Ibu? Pink. Burgundi Pak Taulah Ustadz. saya itu. Ya. Ya. Lalu kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Mukminin Daya. Kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim Baiti Jannati. Tunggu dulu Mas Bayu. Apa artinya itu Baiti Jannati? Betul Ji. Masya Allah, amin. Coba tanya suami sama apa enggak. Insya Allah sama ya. Lalu kemudian Majelis Taklim Al Hakim Pesona Pelangi. Di mana ini Pesona Pelangi, Bu? Pelangi di, masih ingat lagunya Pelangi? Pelangi, pelangi, merah, kuning, hijau, pelukismu agung, pelangi, pelangi. Oke, demikian TKTPA. Bahasa dari TPA. Kita lanjut lagi ya ibu-ibu ya. Tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini bajunya keren-keren, warnanya cantik-cantik. Sama kerennya seperti baju yang saya pakai. Gimana, Masya Pak Allah, Ustadz? ini namanya matching. Alhamdulillah Pak Ustadz. Orang, Warna apa ya? orang sini bilang si cocoki. Warnanya cocok inta. Cocok ya, Pak Ustadz? Yang saya suka ini Mas Bayu karena motifnya ini motif-motif Nusantara. Betul Pak Ustadz. Ini Ya. legendaris Pak Ustadz dari generasi ke generasi. Motif, ya. Nyaman juga dan sekarang bukan cuma Ini sarung. produknya dari mana Bang? Dari PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Gajah Duduk. Ya, itu yang asli. Saya pikir dulu Gajah Duduk cuma sarung. Oh enggak, ada Ternyata sudah ada juga bajunya. ini peci juga Pak Ustadz. Masya Songkok Allah. juga. Jangan ini Gajah Duduk. Ya. Mas Bayu, tahu kenapa disebut Gajah Duduk? Kenapa tuh Pak Ustadz? Karena tidak pernah berdiri. Gajahnya tidak pernah berdiri. Masya Allah. Nah ini mantap ya Pak Ustadz ya. Mantap. Nah ini kalau misalnya di depan orang banyak kasih ceramah gitu udah pas belum Pak Ustadz? Jadi- Alhamdulillah, bagus dan Masya harga Allah. terjangkau. Oh pastinya Pak Ustadz. Paling bagus lagi dia lembut di kulit. Nyaman. Nyaman di kulit. Nah bicara soal lembut Pak Ustadz. Ya. Pemimpin yang biasanya bisa menyentuh hati rakyatnya kan ya bisa berbagai cara, salah satunya dengan penuh Ya, kelembutan. begitu pemimpin ya, Pak itu Ustadz. harus punya kelembutan hati. Nah itu dia, karena Kelembutan kan hati juga nih kepekaan sosial. itu dia karena kan harus mengambil keputusan Pak Ustadz. Ya. Sementara dikatakan ya mohon dikoreksi kalau salah Pak Ustadz, langit, bumi dan gunung-gunung saja enggan untuk ditunjuk dan menerima amanah menjadi Ya, pemimpin. waktu ditawarkan untuk jadi khalifah,
mereka semua menolak. Karena begitu beratnya Ya, pemimpin beratnya. untuk mengambil keputusan. Coba bayangkan seandainya ini para pemimpin tahu itu tanggung jawabnya di akhirat, tidak ada yang mau jadi pemimpin di dunia ini, Pak. Tanggung jawabnya bagaimana Ya, cuma sih, karena Pak? yang dilihat kan kalau jadi pemimpin HP-nya dibawakan. Ada protokoler. Ada protokolernya, ajudannya 4, mobil dinasnya, Wow. dibayarkan rumahnya, Pinggir. dibayarkan mobilnya, Semua dapat dibayarkan sopirnya, fasilitas. semua sudah dibayarkan. Iya. Dia tidak tahu nanti betapa hukumannya kalau di satu kampung itu ada yang lapar, maka pemimpinnya ini nanti dicari. Itu tanggung Kalau jawabnya Pak ada Ustadz. di rakyatnya yang mencuri dan berzina karena cari nafkah susah, pemimpinnya nanti dicari. Itu dalam Islam itu begitu. Umar bin Khattab pernah menangis malam-malam, ditanya sama istrinya, kenapa ya Khalifah menangis? Dia bilang, saya tidak tahu bagaimana nanti ada onta yang tersandung kakinya. Onta yang tersandung kakinya dan jatuh, saya tidak tahu bagaimana saya bertanggung jawab di akhirat kelak. Ini bukan onta yang jatuh, mobil yang tabrakan karena jelek jalan. Astagfirullahaladzim. Nah, coba lihat Umar bin Khattab, coba lihat namanya pemimpin dalam Islam. Cuman kan kita takut ini kalau kita bicara khilafah, kita bicara masalah syariat Islam, kita takut. Padahal syariat Islam itulah solusi yang paling baik. Umar bin Khattab pernah suatu ketika lagi kalau kita sekarang belusukan. Oh, masuk ketemu Ya, masyarakat. cuma belusukannya tidak masuk ke got. Ya. Gorong-gorong. Tidak masuk ke gorong-gorong. Oh, oke. Belusukannya tidak menyediakan kamera action. Enggak. Sepi di sini, di sini ratusan orang. Umar bin Khattab belusukannya malam hari ketika malam-malam sepertiga di akhir malam. Selesai sholat tahajud jam 2, jam 3 dia keliling di itu Madinah. pada tidur dong orang. Ya, orang pada tidur. Masya Allah. Suatu ketika juga Umar bin Khattab pergi ke suatu tempat. Dilihatnya ada ibu-ibu masak batu. Batu dia masak. Dia tanya, kenapa ibu masak batu? Dia bilang, ini anak saya lapar. Maka saya masak supaya nyala kompor, menyala api. Anak saya berpikir mama saya masak. Capek dia menunggu masak, batu dia masak. Anak saya capek, tertidur. Lalu ibu ini berkata, apa itu Umar bin Khattab? Tidak tahu apa kerjanya. Dan dia tidak tahu siapa yang Ngomong langsung dia padahal. ngomong. Oh begitu, iya. Umar bin Khattab ketakutan. Dia lari ke dolok, kira-kira kalau kita sekarang dolok. Lari ke dolok, ambil, dia pikul itu beras. Dia pikul itu beras. Aslam ajudannya berkata, ya Amirul Mukminin, biar saya yang pikul. Kau mau pikul dosaku nanti di akhirat? Dia pikul sendiri, dia temui itu ibu, kemudian dia masakkan. Sudah itu dia Umar sendiri yang masakkan, lalu disuapi anaknya. Lalu Umar bin Khattab berkata, silakan kau datang besok kalau kita sekarang ke istana, cari itu orang, Umar bin Khattab. Pergi dia, ternyata dialah Umar bin Khattab. Orang yang memberinya beras itu kemarin. Besoknya ketemu. Nah itulah pemimpin. Cuman kan kita ini pemimpin kita hanya banyak yang menerima bisikan ABS. Asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Siapa? Kulunungun, nggi. Cocok, Pak. Nah itu ya pemimpin. Ya, pemimpin ini kalau kita belajar, coba lihat sejarah-sejarah pemimpin-pemimpin Islam. Abu Bakar Siddiq sebelum jadi khalifah itu kaya raya. Sebelum jadi khalifah kaya di Madinah. Setelah jadi pemimpin, jadi khalifah miskin. Sebaliknya kita sebelum jadi pejabat miskin. Begitu setelah jadi pejabat kaya raya. Yusuf alaihissalam di penjara dulu baru jadi pemimpin. Yusuf alaihissalam di penjara dulu baru jadi pemimpin. Pemimpin kita jadi pemimpin dulu. Kau yang bilang. Gak ikut-ikut ya. Saya biasa lihat pemimpin-pemimpin kita. Betapa kelirunya mereka. Di mana akal sehatnya Mas Bayu? Ikut pilkada habis duitnya puluhan juta. Sampai ada yang ratusan juta. Hanya untuk jadi bupati. Berujung ditangkap. Lihat kepala daerah baru-baru ini Pak. Belum setahun memimpin. Sudah berapa? 4 orang kepala daerah yang ditangkap. Habis tuh duitnya. Tidak mungkin tidak habis duitnya puluhan miliar. Puluhan miliar duitnya hanya dipakai masuk neraka. Adakah yang lebih beleng-beleng dari ini? Coba
Saya ada duitku 50 miliar, Mas Bayu, saya pakai kawin lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, enggak lah Pak Ustadz. Mama Ice. Ya ada. Iya. Mama Ice. Kasih. Lagi nonton nih. Saldo mamanya cek 15 miliar. Sisanya Masih ada 35 miliar. buat apa Pak Ustadz? Saya pakai kawin lagi 5 miliar. Oh, Masih ya ada kan? lagi sisa. Masih ada 30 miliar. Saya pakai bangun masjid 10 miliar. Masih ada 20. Masih ada 20 miliar. Saya pakai keliling-keliling Eropa 2 miliar. Wah masih banyak 18. Masih ada 18 miliar. 10 miliar saya tabung, 8 miliar saya buka usaha. Saya nikmati hidup berderma. Wah Masya Allah. Ini masalahnya bapak-bapak kita. Habis duitnya hanya untuk masuk neraka. Adakah yang lebih bodoh? Inilah sindiran Allah dalam Quran. Sungguh manusia bodoh lagi menganiaya dirinya sendiri. Inilah mereka. Dan kekeliruan besar para pemimpin kalau dia tidak gunakan untuk gampang masuk surga. Saya selalu bilang kepada kepala daerah, paksa itu anak buahmu masuk surga daripada dia sukarela masuk neraka. Lebih baik kau paksa anak buahmu masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Maksudnya apa? Kalau saya jadi bupati, saya paksa kau sholat jamaah. Masya Allah. Kau datang sholat jamaah. Kalau kau muslim, datang kau sholat jamaah. Jadi sebenarnya amanah Itu itu kalau bupati sholat jamaah, Mas. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia tengok. Mana ini kepala dinas pendidikan, tidak pernah juga datang berjamaah. Ajudan langsung telepon, Pak Kadis, dicari kok Pak Bupati. Besok belum asan sudah ada itu Pak Kadis di situ. Itu yang disebut dipaksa anak buah kita masuk surga. Jadi sebenarnya amanah itu bisa digunakan untuk membawa ke Iya, surga ya Pak kan Ustadz? kata Nabi, kalau kau melihat kebatilan maka cegahlah dengan tanganmu. Ini sumber kekuasaan, simbolnya. Yang kedua, pabilizani dengan tanganmu. Ini ulama, anggota DPR. Yang ketiga, tegur dalam hati. Tapi tegur dalam hati adalah selama iman. Bagaimana berikutnya kita lanjutkan setelah akan berikut. Wah ini seru sekali, jangan kemana-mana Ya. karena setelah ini kita akan mendengarkan pertanyaan dari jamaah yang ada di sini. Untuk itu tetaplah bersama Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, sambil menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjutkan kembali di Gaspol Sahur. Hari ini yang kita bahas adalah temanya mengenai amanah seorang pemimpin. Bagaimana amanah seorang pemimpin itu dijadikan bukan sebagai panggung untuk bersinar, tapi sebagai ladang mencari pahala dan keberkahan. Ini yang kita bahas Pak Ustadz. Nah selanjutnya kita berikan kesempatan nih Pak Ustadz kepada jamaah yang hadir untuk bertanya. Boleh angkat tangannya ibu-ibu? Mantap. Sebelah kiri, Pertanyaan? silakan. Ya. Sebutkan nama dan Perkenalkan pertanyaan. diri. Ini Bu. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna dari Majelis Taklim Al Hakim Pesona Pelangi, Moncong Di Loe, jalan Kabupaten Moncong Maros. Loe. Moncong Lu. Moncong melu. Ya Moncong Loe, Loe. Moncong lu. Moncong loe. Iya. Ya. Ustadz izinkan Ya. saya bertanya, mengingat dinamika saat ini yang mana tidak dipungkiri ya Ustadz, pemimpin kita sering membuat kebijakan yang rasanya sulit diterima sama masyarakat. Sering juga kita menyampaikan aspirasi tapi tidak diindahkan. Bagaimana Islam memandang hal tersebut Ustadz? Terima kasih. Oke. Terima Ya, kasih. Terima kasih. Ibu. Pemimpin yang hianat namanya itu. Pemimpin yang tidak amanah. Dengar para pemimpin ini. Semoga ada yang nonton ini para pemimpin. Mulai dari pemimpin tingkat lurah sampai tingkat presiden. Ayatul munafiqina zalasa. Kata Nabi. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, apabila dia berkata dia bohong. Dia bicara dia bohong. Banyak anggota DPR ketika bicara banyak bohongnya. Lain dia bilang hari ini, lain lagi besok. Orang anak-anak di netizen saya lihat dia bilang istilahnya sen kanan belok kiri. Nah, ibu-ibu lah. Kita tunggu dia belok kanan, ternyata dia belok kiri. Iya kan? Nah, ya. Ya, yang kedua, apabila dia berjanji dia bohong. Berjanji dia khianat.
apabila dia berjanji dia tidak tepati. Ya, satu ya, pertama bicara dia bohong, kedua dia berjanji dia ingkar. Saya akan ini, saya akan ini. Anggota DPR kalau mau dipilih, pilih saya. Sama-sama kita orang Makassar. Ada masalahmu, telepon saya, aktif 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ya kan? Yang ketiga, kata Nabi, apabila diberi amanah dia khianat. Nah inilah tiga, ibu lihat saja. Ada anggota DPR, ada camat, ada bupati, ada lurah. Kalau lurah sih tidak dipilih, tapi Pak Desa sudah mulai. Nah kenapa banyak pemimpin begini? Karena kita pilih bukan karena kriteria agama. Kita pilih karena apa itu? Popularitas. Oh dia populer, akhirnya artis masuk. Padahal Nabi sudah amanahkan dulu 1400 tahun yang lalu. Nabi sudah bilang, kalau kau serahkan pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka siap-siap kau kecewa. Siap tunggulah keberhancurannya. Artis ya, kalau dia pemain artis film ya kerjanya main film lah. Karena film banyak sandiwara, pura-pura menangis, itu film. Karena dia artis ya pura-pura menangis. Pantai dia. Ulama, kau cukuplah ajarkan fikih. Masuk juga mau jadi bupati, akhirnya repot. Ya, kita kemudian milih pemimpin hanya karena popularitas. Maka yang banyak artis, yang banyak orang populer. Yang kedua kita pilih hanya karena isi tas. Wane piro, berapa dikasih? Apa kita bilang ketika ini saja sudah jelas 300.000. Apalagi karena kita pilih karena elektabilitas. Mestinya kita pilih karena moralitas. Moralnya baik. Bagaimana cara melihat orang moralnya? Bisa dilihat jejak digitalnya. Sekarang kalau dulu Bu, tahun-tahun 70, 80, susah dilihat orang jejak kehidupannya. Kenapa? Tidak ada namanya medsos. Sekarang kejadian 10 tahun yang lalu bisa kita lihat. Oh ini rupanya ini orang. Cuma tertutup akal sehat kita karena uang. Terpilihlah orang-orang yang tidak layak. Dan bagi mereka yang diberikan amanah, dengar baik-baik ini ancaman Allah. Mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin munafik, dengar baik-baik ancaman Allah. Innal munafikina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempat orang-orang pemimpin munafik, keraknya neraka nanti dia tempati. Sudah neraka keraknya lagi. Ini bagi mereka yang masih beriman kepada Quran. Lain kalau kau sudah tidak percaya Quran, sudahlah hiduplah kau semau-maumu. Dalam akhir-akhir surah Yusuf, Al-Quran Allah juga jelaskan dalam bahasa Indonesianya. Silakan kau perbuat apa yang kamu perbuat. Tapi ingat saya tunggu juga semua kelakuanmu. Seolah-olah Mas Bayu Allah bilang begini. Dan saat kau bikin apa yang kamu bikin. Lakukan apa yang kamu lakukan. Tapi ingat semua kelakuanmu saya tunggu nanti di akhirat. Bahkan Nabi pernah menjelaskan ada 5 orang masuk neraka tanpa hisab. Tidak dihitung amalnya, langsung didorong masuk neraka. Siapa kata sahabat Nabi? Siapa mereka yang 5 masuk neraka tanpa hisab? Siapa di antaranya ya Rasul? Nabi jelaskan mereka yang pemimpin-pemimpin zalim. Mereka yang pemimpin berkhianat. Mereka yang pemimpin-pemimpin fasik, mereka pemimpin-pemimpin munafik, mereka nanti dimasukkan neraka tanpa hisab. Sahabat waktu itu bertanya, apa dia tidak sholat? Dia sholat. Apa dia tidak puasa? Dia puasa. Apa dia tidak haji? Dia haji. Lalu kenapa dia tidak dihitung? Kata Nabi, biar dihitung itu amalnya tidak menutupi dosanya, kesalimannya terhadap rakyat. Itu artinya Mas Bayu supaya gampang dipahami, haji, sholat, puasanya cuma 10. Dosanya kepada rakyat 100. Maka tidak usah dihitung, biar dihitung tidak cukup juga, buang-buang waktu, masuk saja langsung neraka. Astagfirullah. Coba kalau semua pemimpin melihat dan menyadari ini, tak ada yang mau jadi pemimpin. Sayangnya pemimpin kita, negara kita negara mayoritas Islam. Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa. Tapi apa prakteknya ketuhanan yang Maha Kuasa?
ketuhanan yang Maha Esa praktek Pancasila kita. Tapi apa aplikasinya? Keuangan yang maha kuasa. Bukan lagi ketuhanan. Pancasila kita ini kalau kita pelajari luar biasa Mas Bayu. Saya ini doktor di bidang maqasidul syariah. Kenapa hukum Islam ada di dunia ini? Ada 5 penyebabnya. Dan 5 penyebab ini semua adalah implementasinya itulah Pancasila. Maqasidul syariah 5. Satu diantaranya hibsuddin, memelihara agama. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi apa boleh buat? Kita tidak menikmati bagaimana pemimpin-pemimpin Islam. Karena setiap kita berbicara tentang kepemimpinan, bukan syariah yang ada dalam otak kita. Yang ada dalam otak rakyat kita, wani piro. Astagfirullahaladzim. Tahan dulu Pak Ustadz. Setelah ini kita akan lanjutkan. Ambil nafas dulu. Pemirsa juga mungkin bisa stretching dulu. Karena kita masih akan lanjut lagi nih bicara membahas tema yang sangat menarik ini. Jangan kemana-mana. Tetaplah di sini tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Gaspol. Pak Ustadz, amanah sebagai pemimpin. Kita bicara pemimpin ini kan sebenarnya ada berbagai macam jenis pemimpin. Ada yang memang dipilih, ada yang mandatori kewajiban langsung terpilih secara langsung. Gitu Pak Ustadz. Mungkin ada pemimpin perusahaan, ada pemimpin yang di bawah gitu. Karena saya khawatirnya yang dikira oleh orang yang mendengarkan ini hanya pemimpin yang kita pilih. Sementara kan banyak pemimpin yang di luar itu. Itu bagaimana? Berlaku yang sama? Itu kan kita tadi bicara negara. Dalam rumah tangga kita juga pemimpin. Saya ini pemimpin. Pemimpin bagi mamanya Ece. Pemimpin bagi Ece anak saya. Pemimpin bagi orang-orang yang kerja di rumah saya. Dan saya akan ditanyai pertanggungjawaban saya. Kamu ajar enggak anakmu mengaji? Kamu ajar enggak anakmu akhlak? Kamu beri makan enggak anakmu yang halal? Itu semua akan ditanya. Minimal pemimpin kita adalah memimpin bagi diri kita sendiri. Saya pemimpin bagi diri saya. Mata saya nanti akan ditanya pertanggungjawabannya. Matamu sudah mestinya tidur, masih juga kau nonton. Kakimu sudah mestinya rehat, masih kau juga jalan-jalan. Itu akan dimintai pertanggungjawabannya semua. Semuanya. Semuanya. Maka pemimpin itu bukan hanya pemimpin negara, tapi ingat semakin besar kepemimpinannya, semakin besar tanggung jawabnya. Wah, pertanggungjawabannya semakin besar. Pertanggungjawabannya. Makanya dari awal tadi saya bilang, andai saja orang tahu semua itu beratnya itu, tidak ada yang menjadi pemimpin. Tapi orang yang pemimpin yang baik itu dapat kedudukan enak juga di akhirat. Ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar kelak. 7 golongan. Di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Jadi pada saat itu orang mau diadili, ruang tunggu namanya, untuk masuk pengadilan. Dosa-dosa kita dihitung. Kita nunggu dulu. Berapa triliun manusia waktu itu menunggu. Ibu masih ingat waktu Pilpres. 8 TPS kita nunggu sampai tengah hari. Ini nanti 1 saja ruang coblos. Karena hanya Allah saja pengadil kita. 1 aja menunggu dari Adam sampai kiamat. Dan pada saat Allah ada sediakan ruang PPIP. 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. 1 diantaranya imamun adil. Pemimpin yang adil. Tidak berarti pemimpin itu celaka, tidak. Tergantung dia bagaimana menyikapinya. Umar bin Khattab pemimpin. Abu Bakar Siddiq pemimpin. Ali bin Abi Thalib pemimpin. Utsman bin Affan pemimpin. Rasulullah juga pemimpin. Mereka ini 10 golongan orang dijamin masuk surga. Mereka pemimpin. Tapi sayangnya pemimpin kita tidak pernah dengar dakwah. Datang khutbah Jumat paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Bagaimana dia mau dapat ilmu agama? Coba pemimpin dalam Islam. Itu Umar bin Khattab. Pemimpin zaman dulu, dialah pemimpin, dia juga ustadz. Umar bin Khattab suatu ketika terlambat sholat Jumat. Sholat mau dimulai, belum juga datang Umar bin Khattab. Khatib belum datang.
Kan susah kalau hati belum datang. Ditunggulah Umar bin Khattab. Ternyata selesai ditanya, kenapa Amirul Mukminin terlambat? Kenapa Pak Presiden terlambat? Baju saya basah. Saya tunggu kering. Kenapa? Hanya 2 bajunya. Presiden pada zaman itu. 2 bajunya, dia tunggu sampai kering. Adakah pemimpin sekarang ini? Enggak usahlah 2 baju. Silakan bajumu 1 gudang. Silakan bajumu 1 toko. Tapi tolong layani rakyat. Kami ikhlas gajimu miliaran. Kami ikhlas kau dilayani, pajak kami kau pakai. Kami ikhlas, tapi tolong jalankan tugasmu dengan baik. Kau mau digaji miliaran, oke lah. Kau punya ajudan, ikhlas itu takdirmu. Tapi tolong kerjalah dengan baik. Wajar nanti kamu menjadi penghuni api neraka. Kau sudah dikasih mobil dinas, dikasih kau rumah dinas, dibayarkan bensinmu, dibayarkan sopirmu, dibayarkan kuotamu. Kau naik pesawat bisnis kelas dibayarkan. Lalu rakyat kau sengsarakan. Pantas kau menjadi penghuni api neraka yang kekal. Sayangnya pemimpin-pemimpin kita terlena dengan dunia ini. Mereka lupa wamal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya cobaan. Dunia ini hanya sementara. Kullu nafsin saikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati, termasuk pemimpin. Subhanallah. Ada kan lagu orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Ustadz. Kenapa lebih kencang? Kok makin kenceng sih? Yang mau bertanya boleh angkat tangan, silakan. Ibu boleh maju, sebutkan nama dan pertanyaannya di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga dari Majelis Taklim Baiti Jannati. Terima kasih kesempatannya Ustaz yang diberikan untuk bertanya. Sekarang kan kita melihat fenomena kepemimpinan itu bagaimana. Dan yang ingin saya pertanyakan, kita sebagai warga, bagaimana kita mengkritik pemimpin yang terendah dulu lah, RT atau RWK yang paling rendah di lingkungan kita. Bagaimana kita sebagai masyarakat mengkritik, tapi tanpa harus kita merasa takut terintimidasi oleh pemimpin tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Berat juga ini pertanyaan ini. Makanya ini nyerempet-nyerempet Ya. jurang begini nih. Bu. Aduh silakan Pak Ustadz, tapi ini Mas relevan Pak Bayu, Ustadz. Mas Bayu, kita berjamaah. Ya. Jadi imam. Ini Mas Bayu, kalau begini, yang di belakang saya bukan itu, tapi ini. Bukan yang di belakang saya ini. Ini kanan, belakang sebelah kanan. Itulah disebut muballaga. Muballaga berasal dari kata muballik. Muballik artinya yang menyampaikan. Anggota DPR. Oh, oke. Baik. Ketika imam salah, saya salah, mestinya saya ruku, saya sujud, maka ini mengingatkan. Muballaga mengingatkan. Bagaimana cara mengingatkan? Bukan dia tendang pantat gue, salah Ustaz. Nggak boleh begitu. Nggak boleh juga didorong pantatku, Ustaz salah. Nggak boleh begitu. Apa yang diucapkan? Subhanallah. Imam itu diucapkan. Jangan juga imam sudah dengar subhanallah, dia belagak pilon. Pura-pura tidak dengar. Ada juga pemimpin begitu. Sudah ditegur, pura-pura tidak dengar. Ada begitu. Maka kewajiban kita menegur. Ada juga begitu. Sudah tahu kentut, itu namanya sudah batal kan? Subhanallah, tinggalkan tempat. Jangan kau malah, sedikit ji. Batal. Jadi kita orang Islam itu dalam bernegara, kita patuh kepada pemimpin. Patuh kita. Tapi kita bukan patuh yang taklid buta. Salah, pemimpin benar kita ikuti. Salah, kita tegur. Cara tegurnya, subhanallah. Boleh menegur pemimpin, boleh, tapi jangan membakar. Siapa yang pertama? Aturannya. Aturannya. Yo, Makassar. Oh, iya. Toh, aturannya itu toh. DPR dulu bicara.
Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Maka dipilih untuk bicara. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Itu mestinya wakil rakyat. Tapi wakil rakyat dia tidak mewakili rakyat. Siapa yang diwakili? Partai. Kita waktu kampanye milih wakil rakyat. Begitu dia terpilih, dia menjadi wakil partai. Ini yang rusak negara kita. Wakil rakyat mau bicara, apa kata ketua partainya? Kalau kau nggak, saya resapel kau, ku ganti kau. Itu yang jadi masalah juga. Tapi ini bingung orang kalau dibicara ini, Bu. Tapi paling tidak kita tidak bersekutu dengan kebatilan. Paling tidak kita mulai yang akan datang pemilu, jangan pilih karena duit. Jangan pilih karena partai. Jangan pilih karena sepupumu. Jangan pilih karena keluargamu. Tapi kau pilihlah yang betul-betul bisa membawamu rahmatan lil alamin. Menjadi uswah, menjadi teladan buat kita semua. Meskipun dia tidak kaya, dia tidak populer. Tapi kalau akhlaknya baik, moralitasnya baik, pilihlah, selebihnya bertawakal ilallah. Masya Allah, dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat atas petuah yang telah diberikan. Subuh-subuh sudah gaspol. Waduh, tapi memang ini relevan sekali dengan apa yang terjadi di masyarakat sekarang. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz hari ini menjadi pengingat buat kita semua. Agar apapun amanah yang kita dapatkan, insya Allah menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Akhir kata Ustadz Dasat terima kasih atas petuahnya. Ibu-ibu semua terima kasih yang sudah hadir. Dan pemirsa yang menyaksikan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Bayu Oktara dan seluruh kerabat kerja Metro TV yang bertugas dari Masjid Hajah Sitimang, Kota Makassar pamit undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.